Oke, Asa. Jadi Bapak memanggil kamu kembali ke Rombega karena Bapak dengar lagi pemberitahuan dari guru mata pelajaran bahwa nilai kamu akhir-akhir ini turun karena jarang melakukan tugas atau bahkan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Jadi Bapak panggil kamu ke sini. Apakah memang benar? Memang iya Pak, akhir-akhir ini lagi malas kerja tugas. Apa nih? Udah tunda lah kerja tugas karena lebih suka rasa, bagaimana nih Pak? Kecanduan main game. Karena setiap malam kalau diajak main sama teman jam 12 tidak bisa tuh menolak, tidak enak merasa kalau menolak. Main itu sampai jam 4 biasa Pak. 4, 5 tidur 1 jam, masuk dia sekolah Pak. Tidak sempat mikir dia tugas apa. Sekolah kan sampai sore Pak. Jadi mungkin tidak ada waktu tugas. Ya, oke. Bagus, seperti itu saja. Maksudnya saya dalam sesi konseling kita ini di mana kamu bisa lebih bebas saya mencurahkan apa yang kamu rasakan. Karena kembali lagi kan Bapak ingatkan bahwa di BGK ada asas kerahasiaan ya. Jadi semua apa yang kamu informasikan ke Bapak pasti tidak akan Bapak beberkan ke seluruh orang yang ada di sekolah. Jadi ya, betul. Terima kasih karena kamu sudah menceritakan. Jadi mungkin Bapak bisa tanyakan kembali tidak? Kenapa kamu kecanduan game online seperti ini? Kalau kecanduan tadi dimana di awalnya itu karena dia ada di teman baca main bagaimana ini Mobile Legends dikasih kenal dulu Pak. Nah begini Mobile Legends lama kelamaan main karena seru sekali kurasa main ini Mobile Legends. Sering juga pertandingan sama teman dan lama kelamaan ini sampai tengah malam main sampai pagi lagi Pak. Terus pagi sampai jam masuk kuliah sekolah baru tidak ada tidur. Dari waktu itu kerja tugas Pak, jadi gimana Pak ini tugas-tugas terkendala lagi. Jadi kamu awalnya hanya coba-coba saja, coba sampai kecanduan. Bahkan yang menjadi faktor utama ini karena faktor sepergaulan kamu teman adik kawan teman-teman. Ya jadi datang kalau malam Pak, dia aja teman, kalau bilang ayo login, kan biasa istilah itu kalau boleh suruh login. Nah, login Pak juga karena gimana nih? Biasa kalau tidak login kita berani di kelas. Apa kok tidak tadi malam tidak main. Begitu Pak. Oke, jadi bisa Bapak simpulkan bahwa dari apa yang Asad katakan bahwa Asad ini menunda-nunda tugas atau mengerjakan tugas itu karena kecanduan bermain game dan kecanduan. Mungkin disebabkan karena faktor dari pergaulannya Asad dan juga Asad ini juga selalu bermain game karena mungkin capek karena banyak tugas. Itu juga Pak, kalau bilang capek, kalau capek pasti yang pikiran gitu Pak. Ayo main game deh. Ayo biasa teman juga ke rumahnya. Ayo main game, karena lagi stres lagi banyak tugas itu karena menghilangkan stres Pak. Kenapa tidak kerja ini tugas? Tertunda-tunda ini tugas. Jadi lagi ini Pak. Begitu. Oke, jadi kalau Bapak dengar-dengar ini kamu bermain game untuk mengganti kesenangan kamu. Supaya tidak stres Pak. Jadi kalau berdasarkan itu kamu merasa bahagia dengan menghabiskan waktumu dengan bermain game online? Kalau dibilang bahagia Pak ya pasti bahagia ya karena bagaimana nih untuk menghilangkan stres kan pasti ada yang merasa bahagia Pak. Tapi stres lagi kalau dibilang tidak kerja di tugas, didatangi oleh guru dan tunda-tunda tugasnya. Jadi kalau dibilang bahagia Pak ya memang bahagia kalau main game. Oke, berarti Bapak sebenarnya bisa merasakan apa yang merasakan dan betul sekali tindakan kamu terkait dengan kalau kita sudah stres, kita cari alternatif lain untuk menghilangkan stres itu. Tapi Bapak merasakan tindakan yang kamu lakukan itu tidaklah benar, di mana meskipun kamu merasa bahagia untuk bermain game, tapi kamu tidak boleh menghabiskan waktu kamu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti itu. Jadi kamu harus mengerjakan tugas. Tapi gimana tadi bingung caranya mulai gimana? Karena ya anggapnya kan itu karena menunda-nunda kerjaan, tidak kerja tugas, turun juga tidak lagi merasa kira-kira ini kan game terus. Benar sekali ya Sat. Nah kira-kira hal itu yang membuat kamu lupa akan tugas kamu kan? Kamu selalu kecanduan untuk bermain game. Nah sekarang apakah kamu sudah bisa untuk tidak terlalu aktif untuk bermain game? Sudah bisa. Sudah bisa. Jadi Asad sudah mengatakan sudah bisa untuk tidak terlalu aktif, tetapi saat kamu mengatakan itu kamu langsung menunduk. Nah kira-kira
sebenarnya masih bisa belum bisa terlalu aktif atau bagaimana ini Asad? Gimana kan? Tidak jadi jawab tadi jawab karena masih tidak ada juga kalau menolak dari ajakan teman baru seluruhnya lagi di main game padahal itu turnamen mau ini pertandingan nanti nih Pak. Jadi dia move on-nya bagaimana nih pas tadi menolak. Gitu ya Pak, ini semoga ini proses konseling bisa membantu saya Pak bagaimana menghilangkan atau setidaknya meminimalisir kecanduan main game. Oke, jadi kamu susah move on. Oke, apakah orang tuamu tahu akan hal ini? Orang tua tadi Iya. kalau orang tua senang tahu pernah jadi datang guru Pak, guru mata pelajaran itu masih bahasa Inggris ke matematika itu datang di rumah saya tahu di orang tahu tapi responnya biasa gampang mungkin sibuk Pak dua-duanya kerja di kantor. Jadi orang tua kamu sudah tahu ya. Iya nak tahu di sana. Tapi sejauh pembicaraan kita kali ini Asad paham kan apa yang menyebabkan Asad kecanduan bermain game? Iya Pak paham nih sebenarnya karena bisa kecanduan karena banyak sebenarnya waktu luang yang buat sia-sia di Pak di pagi untuk main game sampai malam sampai tengah malam sampai subuh lagi Pak gitu nih. Nah, benar sekali ya. Jadi apakah Asad mau mengubah tingkah laku seperti itu ataukah Asad masih ingin menjadi seorang yang terus-terusan mendapat nilai rendah? Pasti itu Pak kalau dibilang tidak mau nilai rendah tidak mau iya Pak tapi mau berubah sebenarnya tapi bingung ini bagaimana cara aku mulai dari mana kayak ini supaya bisa hilangin kecanduan main game karena sebenarnya dari dalam diriku Pak bagaimana nih mau aja sebenarnya mau kayak berubah karena teman-teman yang lain ini tinggi-tinggi nilainya saya tidak rendah karena main game terus mau juga Pak. Oke, baik. Karena Asad sudah mau mengubah tindakan ini, jadi Bapak akan mencoba membantu memberikan alternatif solusi atas permasalahan kamu. Jadi ada beberapa pilihan solusi yang bisa Bapak berikan kepada kamu. Yang pertama itu Asad harus mengubah kebiasaan Asad yang kecanduan dalam bermain game online itu dengan cara memanfaatkan atau mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Mungkin bisa jogging ataupun hal yang lain lah, asalkan tidak yang bermanfaat lah. Kedua, Asad dapat melakukan evaluasi diri. Nah, prokrastinasi akademik ini dapat diatasi dengan selalu melakukan evaluasi diri, menentukan batas waktu sendiri untuk suatu tugas dan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi alasan untuk melakukan prokrastinasi. Selanjutnya yang ketiga itu manajemen waktu. Bapak tahu pastinya tidak bisa dipungkiri manusia itu pasti selalu butuh hiburan, kesenangan dan sebagainya. Namun demikian, kebetulan manusia bukan sekedar bersenang-senang ya. Ingat apalagi Asad kan ini seorang pelajar, jadi Asad itu harus tahu bagaimana cara memanajemen waktunya untuk mengikuti proses belajar mengajar. Nah, dari ketiga solusi itu Asad perlu mengetahui dan bisa menentukan yang mana solusi terbaik yang perlu diambil. Kalau misalkan Asad mau mengubah kebiasaan Asad yang kecanduan bermain game online, tentu membuat dampak positif bagi diri dan tidak ada sama sekali kerugian atau dampak negatif yang Anda peroleh jika ingin merubah tindakan-tindakan tersebut. Jadi Asad harus bisa mempertimbangkan solusi yang mana kira-kira yang betul-betul sesuai dengan pribadinya Asad. Tadi dari solusi kita ditawarkan tiga mungkin bisa semua bisa diterapkan Pak insya Allah karena kurasa tiga-tiganya berdampak positif ini nanti insya Allah bagi diriku apalagi kita harus mengevaluasi diri kemudian harus ubah kebiasaan pasti ini yang susah sebenarnya Pak ubah kebiasaan karena niat awalnya harus dari niat Pak sebelum segalanya harus dari niat kalau tidak niat tidak bisa gini evaluasi diri tidak bisa gimana juga waktu jadi insya Allah semoga bisa diterapkan ini tiga-tiganya Pak karena mendapatkan ada dampak positif insya Allah. Oke, jadi Asad memilih semua alternatif solusi ya karena bagus banget Pak solusi kita dan insya Allah saya bisa terapkan Pak. Jadi baik Asad, semoga Bapak sebenarnya sangat yakin kepada kamu bahwa kamu sanggup mengubah perilaku kamu tersebut menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Asal kita dampingi terus Pak, kita dampingi karena ya mungkin itu Pak guru ini. Iya, pastinya saya sebagai guru juga pasti akan selalu mendampingi kamu dalam setiap proses kamu dalam memperbaiki diri. Ya mungkin itu saja ya. Maksudnya kalau misalnya ada lagi kendala atau ada masalah lagi, kamu bisa langsung kita tadi. Iya. Karena ya, tidak malu sama cerita sama kita kalau gas gitu. Betul. Ya kan semakin kita sering berinteraksi pasti semakin beradaptasi. Ya, mungkin cukup sekian ya. Asal karena sudah asal sholat duhur juga sama-sama kita. Pasti. Sebanyak Pak.